Ingatan saya melayang pada memori masa kecil. Ketika kakek saya berpesan agar saya harus menjadi orang yang sukses. Katanya kira-kira begini, "Kamu harus jadi orang besar, karena kamu harapan keluarga ini." Well, perkataan itu menginspirasi saya, dan itulah yang menjadi cita-cita saya sejak kecil, menjadi orang sukses. Saya pikir perkataan semacam ini juga menginspirasi sekian banyak anak di luar sana. Bahkan, mungkin Anda yang sedang menyimak video ini. Ya, menjadi sukses, berlimpah materi, menjadi nomor satu, punya kekuasaan, dihormati orang, dipuji-puji. Itulah sukses. Jadi tidak heran seminar-seminar tentang cara meraih kesuksesan begitu banyak diminati orang. Tidak lupa buku-buku tentang cara berinvestasi keuangan begitu ludes di pasaran. Karena semua orang ingin sukses. Oh iya, bukan hanya di sekuler. Bahkan di gereja pun Anda bisa menemukan judul khotbah tentang kesuksesan. 7 langkah meraih hidup sukses. Kira-kira gitu judulnya. Wow banget kan? Tapi, anehnya, kalau mau jujur, jika kita memeriksa pengajaran Yesus, maka kita akan menemukan hal yang sangat jauh berlawanan dengan hal kesuksesan yang biasanya kita dapati di dunia. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Ya, Anda tidak salah dengar, memiliki bumi. Dan itu kedengarannya seperti Yesus mengajarkan langkah kesuksesan, bukan? Tetapi mari kita selidik dulu apa yang menjadi maksud Yesus ini. Istilah yang digunakan dalam perkataan Yesus ini adalah makarioi hoi praeis. Berbahagialah, makarios. Diartikan sebagai sebuah kepuasan yang sejati yang berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia ini. Oh ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas arti bahagia ini. Juga 2 pembahasan di video sebelumnya. Jadi bagi Anda yang terlewatkan, bisa menyimak lewat link di deskripsi sesudah video ini ya. Jadi kita lanjut dulu. Nah, sedangkan kata praeis di sini dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang lembut, rendah hati, bahkan diartikan sabar menanggung derita. Mereka yang demikianlah yang dikatakan mewarisi bumi. Namun saya sangat yakin mereka yang mendengar perkataan Yesus 2000 tahun yang lampau itu cukup bertanya-tanya mengapa Yesus berkata demikian. Tepat benar Yesus menjanjikan bahwa mereka akan mewarisi bumi karena memang saat itu Israel sedang menanggung derita akibat penjajahan Roma. Mereka memang menanti saatnya mewarisi tanah mereka sebagai bagian janji Tuhan. Dan untuk itulah mereka menanti Mesias yang akan memimpin mereka mengalahkan musuh. Jadi mewarisi bumi di dalam pikiran mereka adalah menaklukkan dunia. Dan itu adalah milik orang-orang yang hebat. Punya karisma, tegas, cerdas, kuat, gagah. Mungkin tipe pemimpin perang lah kira-kira. Kalau bagi kita saat ini, orang yang menaklukkan dunia adalah semacam Alexander Agung atau Napoleon Bonaparte, bahkan mungkin Adolf Hitler. Tetapi, sungguh amat heran. Yesus justru berkata bahwa mereka yang mewarisi bumi adalah mereka yang jauh dari karakter para pemimpin yang kita bayangkan itu. Jauh dari kata kuat, pintar, gagah, bahkan arogan. Jadi mereka yang mewarisi bumi, menurut Yesus adalah mereka yang merendah, lembut, bahkan sabar menanggung derita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hidup di dunia ini dengan sikap yang demikian lalu berharap akan sukses? Bukannya mewarisi bumi, tapi yang ada adalah mewarisi penderitaan. Bagaimana mungkin naik menjadi nomor 1 kalau harus turun merendah? Pada Maret tahun 2017, di sebuah kawasan wisata bernama Hallingskarvet National Park, Norwegia, 6 orang pendaki berkebangsaan Jerman sedang menjajal rute ski
di daerah tersebut. Adina Lange adalah salah satu dari pendaki tersebut, bermaksud mengikut rekan-rekannya yang sudah terlebih dahulu menyusuri dataran Graskallen. Memang cuaca tidak terlalu baik dan pandangan tertutup angin salju. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dan neruntuhan salju dengan begitu ganasnya mengejar mereka. Kira-kira 10.000 kubik salju dengan kecepatan 60 km per jam menghantam mereka, menguburkan mereka hidup-hidup. Beruntungnya, 5 di antaranya tidak terkubur dengan dalam dan mereka berhasil keluar dari timbunan salju. Tetapi lain halnya dengan Adina yang terkubur hampir 3 meter di dalam salju. Biasanya respon orang yang terkubur salju akan panik, dan mereka akan sekuat tenaga menggali jalan keluar dari timbunan salju. Namun sayangnya, seringkali bukannya menggali ke atas, kadang mereka malah menggali ke bawah, karena posisi orang yang terkubur salju akan kehilangan arah. Malah dalam beberapa kasus ada orang yang menggali sampai 9 meter jauhnya, namun ke arah bawah, dan akhirnya meninggal juga. Adina Lange yang terkubur 3 meter di bawah timbunan salju tersebut mencoba untuk tetap tenang, dan dia perlahan-lahan mengebaskan salju yang menutupi mukanya. Dia kemudian meludah. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa demikian? Well, ini adalah cara terbaik untuk menemukan arah tubuh ketika tertimbun salju. Jika ludah tersebut menjauh, maka posisi tubuh sedang menghadap ke bawah. Maka orang tersebut harus menggali ke arah sebaliknya agar menuju ke permukaan salju. Dan Adina pun melakukannya. Bersyukur, dia akhirnya menggali ke arah yang tepat dan dia berhasil keluar dari timbunan salju tersebut. Adina selamat akhirnya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, orang-orang pada saat itu bagaikan orang-orang yang sedang terkubur dalam salju. Mereka mengalami kebingungan arah. Yang atas terasa seperti yang di bawah, dan orang-orang berusaha menggali sekuat tenaga, namun masalahnya adalah mereka menggali ke arah yang salah. Bagi orang-orang saat itu, jalan keluar dari penindasan yang mereka alami adalah dengan melawan. Jadi carilah Mesias yang kuat dan perkasa, dan berperanglah. Sementara itu justru lucunya adalah, Yesus sang Mesias malah mengajarkan agar menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, bahkan sabar menanggung derita agar mewarisi bumi. Bukankah ini berlawanan? Tetapi masalahnya Yesus tidak pernah salah. Dia justru datang kepada manusia yang sedang kehilangan arah. Perhatikan saja Lukas pasal 18 ayat 14, Yesus berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Yesus tidak sedang bercanda loh ketika mengatakan bahwa yang rendah hatilah yang akan ditinggikan. Dia sungguh-sungguh serius mengatakannya. Coba kita perhatikan Abraham. Ketika diperhadapkan dengan pilihan untuk menentukan wilayah dengan Lot ponakannya, Abraham memilih untuk mempersilahkan Lot memilih terlebih dahulu. Padahal Abraham berhak sebagai seorang paman, dan dia berhak untuk memilih tanah yang paling subur, bukan? Namun apa yang terjadi? Abraham mengalah dan membiarkan Lot memilih lembah Yordan, tanah yang paling subur. Namun, kita tahu akhir ceritanya. Lembah Yordan yang subur itu justru menjadi jerat bagi Lot dan membawanya jatuh ke dalam berbagai dosa penduduk Sodom dan Gomora. Abraham, meskipun mengalah, mendapatkan perkenanan Tuhan. Abraham mewarisi bumi. Coba perhatikan juga Musa. Suatu ketika, Miriam dan Harun memprotes dan mempermasalahkan pilihan Tuhan terhadap Musa. Sehingga hal itu mendatangkan hukuman Tuhan pada mereka melalui penyakit kusta. Namun apa yang menjadi sikap Musa? Bukannya berbangga dan tertawa atas musibah yang menimpa Miriam dan Harun, Musa malah memohonkan belas kasih Tuhan kepada mereka. Musa, meskipun merendah, mendapatkan perkenanan Tuhan. Musa
mewarisi bumi. Coba perhatikan juga Daud. Oleh karena popularitas Daud yang semakin kuat di kalangan bangsa Israel, Raja Saul berikhtiar untuk melenyapkan saingannya itu. Saul mengejar-ngejar Daud dan berusaha membunuh Daud. Tetapi Alkitab menceritakan kepada kita bahwa 2 kali Saul lengah dan Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Daud, dan dia memilih untuk menahan diri, tidak mau mencelakakan Saul. Padahal Daud memiliki kesempatan yang begitu bagus untuk melenyapkan ancaman terbesar di dalam hidupnya. Namun Daud memilih untuk menanti dengan sabar waktu Tuhan. Daud, meskipun terlihat bodoh, namun dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Daud mewarisi bumi. Abraham, Musa, dan Daud memberikan sebuah bukti kepada kita tentang apa itu kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar menanggung penderitaan. Mereka akhirnya mewarisi janji Tuhan dan mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Mereka mewarisi bumi, dan ini adalah contoh orang-orang yang menemukan arah yang benar di tengah kebingungan manusia berdosa yang merasa sok tahu tentang arah hidup mereka. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita nilai hidup yang benar di tengah dunia yang tersesat ini. Malah, Yesus bukan hanya mengajarkan, namun dia menunjukkan kepada kita keteladanan Mesias yang sejati. Dia bahkan datang ke dunia untuk merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Di dalam Matius pasal 20 ayat 25-28 Yesus mengatakan, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Namun tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Luar biasa, bukan? Inilah yang seharusnya menjadi arah hidup kita di tengah-tengah dunia yang berlomba-lomba menjadi yang utama. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang kebingungan dengan arah yang benar dan berusaha sekuat tenaga untuk mewarisi bumi. Semua orang ingin dilayani dan bukan melayani. Semua orang ingin berkuasa, bukan berkontribusi. Semua orang ingin menindas, bukan membebaskan. Semua orang ingin mengutamakan dirinya, bukan mengutamakan orang lain. Semua orang ingin membalas rasa sakit, bukan membalut luka. Semua orang ingin menyakiti dan bukan mengampuni. Sedihnya, malah ada orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, malah menjadi sama dengan dunia ini. Jadi saya pikir apa yang Yesus ajarkan ini menuntut kita untuk mengubah standar nilai hidup kita. Ini bukanlah sekedar melakukan hukum, namun ini adalah sebuah reformasi hati. Memang tidak mudah merendah di tengah dunia yang meninggikan diri. Memang tidak mudah memiliki hati yang lembut di tengah dunia yang arogan. Tidak mudah memang, tetapi inilah salib yang memang harus kita pikul. Jika kita mengikut Yesus, ikutilah teladan Sang Mesias yang lemah lembut dan rendah hati itu. Maka percayalah, engkau akan berbahagia dan mewarisi bumi. Makarios, selamat menjalani hidup yang diberkati Tuhan.